Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat GUI untuk mengerjakan soal-soal tentang deret aritmatika. Nah, untuk membuka layar GUI, pertama-tama kita membuka aplikasi MATLAB. Setelah itu pada layar command window kita ketik GUI. Setelah itu enter, maka akan muncul seperti ini. GUI Quick Start. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, create new GUI. Di sini bagi kita yang pemula, kita dapat gunakan ini untuk membuat tampilan GUI. Di sini juga untuk kita yang mau buat program dari awal, kita juga bisa menggunakan create new GUI. Nah, untuk open existing GUI di sini jika kita sudah membuat programnya, nah di sini kita bisa tampilkan menggunakan ini, atau kita bisa memodifikasi program yang kita sudah buat. Nah, di sini karena saya ingin membuat programnya atau tampilan GUI-nya dari awal, saya gunakan create new GUI, setelah itu blank GUI default. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan memperbesar layarnya. Saya juga akan memperbesar gambarnya. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu-menu dan di sini ada elemen-elemen atau komponen-komponen untuk membantu kita dalam membuat tampilan GUI-nya. Elemen-elemen ini disebut handles. Nah, untuk menggunakan tampilan ini kita bisa mengklik elemen mana yang kita mau. Setelah itu kita drag ke layar untuk membuat GUI-nya. Nah, di sini pertama-tama saya akan mengganti background dari tampilan GUI-nya. Di sini saya klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu saya pilih color. Di sini saya akan menggunakan warna hijau. Setelah itu OK. Nah, maka akan muncul warna backgroundnya seperti ini. Setelah itu saya di sini akan membuat judulnya. Di sini saya gunakan static text. Setelah itu saya drag. Saya memperbesar layarnya. Nah, untuk mengganti static teks ini menjadi sebuah kalimat atau judul, kita klik 2 kali. Setelah itu di sini ada pilihan. Nah, di sini untuk pertamanya kita akan merubah ukuran tulisannya, hurufnya saya gunakan 14. Setelah itu di sini tulisannya akan saya bold, tebalkan. Setelah itu kita bisa ganti judulnya itu pada string. Nah, di sini saya membuat judulnya Setelah itu OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah membuat di sini saya juga akan mengganti warnanya. Saya menggunakan warna putih. Setelah itu di sini untuk membuat tampilannya
saya gunakan panel. Nah, panel ini fungsinya agar menu-menu yang kita gunakan itu tidak bergeser gitu. Setelah itu di sini saya mengganti panel ini menjadi input. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya juga akan memasukkan variabel atau inputan yang saya ingin gunakan. Saya gunakan statistik. Ini suku pertama. Dalam kurung A. Setelah itu di sini ukuran hurufnya saya gunakan 10. Setelah itu untuk horizontal ini saya pakai left agar rapi. Nah, setelah itu di sini saya juga mengganti backgroundnya. Saya gunakan warna putih. Di sini untuk yang panelnya ini juga tampilan panelnya juga saya ganti warnanya. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat beberapa variabel yang ingin diketahui. Untuk mempermudah, saya duplikat, Ctrl D. Saya membutuhkan tiga variabel. Nah, di sini pilih properti, lalu saya ganti namanya menjadi beda. Di sini saya ganti suku, banyaknya suku. N. Nah, setelah itu di sini untuk membuat rapi, saya kontrol lalu klik pada masing-masing kotak ini. Setelah itu saya pilih align object. Di sini saya pilih seperti ini. Space-nya
Saya gunakan 35. Saya gunakan 25 saja. Ini kita bisa gunakan tergantung yang kita mau menggunakan berapa saja. Nah, setelah itu untuk menampilkan outputnya kita gunakan edit text. Maaf, ini bukan ya untuk menampilkan output dan input. Jadi kita bisa kasih masuk nilainya di sini. Nah, setelah itu kita hapus, karena di sini nanti kita input nilainya, kita hapus string kalimat pada stringnya. Setelah itu untuk mempermudah kita sebentar saat kita menginput pada saat coding, kita ganti tag-nya itu A. Setelah itu di sini saya menggunakan ukuran size-nya, font size-nya saya gunakan 14. Dan ini bold. Nah, setelah itu di sini untuk mempermudah kita duplikat sesuai dengan banyaknya variabel yang diketahui. Nah, setelah itu ini jangan lupa mengganti tag, nama tagnya agar sebentar dengan mudah kita mengingat nama tagnya. Di sini saya gunakan B sesuai dengan simbol dari variabel yang diketahui. Setelah itu di sini M. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan warna yang berbeda. Property inspector, lalu pilih backgroundnya. Di sini saya gunakan warna merah muda. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu untuk outputnya gunakan statistik. Ini di sini saya juga ganti nama statistiknya UN. Setelah itu untuk tagnya juga saya ganti UN. Di sini untuk ukuran hurufnya saya pakai 10, saya gunakan 10. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu di sini juga akan mencari SN-nya. Nah, setelah itu di sini untuk menampilkan outputnya kita bisa gunakan statistik.
properti, kita pilih pada properti vektornya. Di sini untuk teksnya kita kosongkan karena sebentar seketika kita menginput nilainya maka hasilnya akan muncul pada desain ini. Setelah itu nama tagnya saya ganti menjadi HUN. Nah, untuk ukuran hurufnya saya gunakan 14 dan backgroundnya saya pakai pink, warna merah muda. Nah, setelah itu untuk hasilnya pada SN juga kita bisa duplikat seperti ini. Di sini kita ganti nama tagnya menjadi HSN. Nah, setelah untuk outputnya kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan push button. Di sini digunakan untuk perintah menjalankan perhitungan. Jika kita klik push button ini maka akan memunculkan outputnya. Di sini untuk pertama sebagai hitung, untuk tagnya juga saya ganti menjadi hitung. Setelah itu untuk yang kedua reset atau hapus. Di sini saya ganti backgroundnya. Oke, jadi sudah seperti ini. Setelah kita sudah mendesain GUI-nya, setelah itu kita akan coding. Di sini kita mengklik M-File Editor. Namun sebelum itu kita harus mengenal dulu atau tahu nama tag-tagnya. Di sini yang pertama tag A, B, N, hitung, hapus, UN, HUN, SN, dan HSN. Nah, setelah itu kita klik M-File Editor, kita simpan dengan nama
GUI deret aritmatika. Setelah itu kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini untuk yang pertama kita akan mencari UN-nya. Kita lihat nah, di sini ada hitung. Untuk hitungnya itu nama tagnya hitung. Jadi kita mencari fungsi yang hitung. Setelah itu kita tulis inputnya, masukkan inputnya. Input misalkan A sama dengan, di sini karena yang kita pilih itu masih berupa string, jadi karena mau menggunakan perhitungan maka kita harus ubah ke dalam bentuk angka. Kita gunakan str2 numerik. Setelah itu kita dapat handles yang kita gunakan. Adalah A, dalam bentuk string. Setelah itu untuk yang kedua juga sama, kita hanya mengganti variabelnya itu B. Yang ketiga, input yang ketiga itu N, banyaknya suku. Nah, setelah inputnya sudah, kita masuk ke prosesnya. Di sini kita masukkan rumusnya. Untuk UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Untuk SN-nya dalam kurung N per 2 kali, maaf di sini saya sedikit lupa rumusnya. Jadi di sini rumusnya N per 2 kali di sini untuk dalam MATLAB ini sangat memperhatikan besar kecilnya huruf ataupun tanda buka kurung dan tutup kurungnya sangat diperhatikan, karena itu dapat menyebabkan program yang kita gunakan itu, yang akan kita tampilkan itu error. Makanya harus berhati-hati. N kurang 1 kali B N
n/2 kali ya. Setelah itu setelah prosesnya sudah, kita output. Untuk outputnya kita atur set dalam kurung handles yang kita gunakan itu A. Yang pertama handles yang gunakan output berarti hasilnya kita lihat seperti ini. Nah, di sini untuk hasilnya itu HUN. Jadi kita ketik di dalam sini untuk nama handlesnya HUN, string UN. Setelah itu untuk yang kedua itu sama seperti yang pertama, kita ganti yang kedua SN itu, karena di sini nama tag-nya HSN, kita ganti dengan HSN. Di sini mencari SN. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan angka 3, 2, banyaknya suku 4, maka hitungnya. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, di sini untuk hapusnya. Nah, untuk hapusnya kita masukkan juga, kita atur handles HUN string 0. Nah, setelah itu untuk berikutnya set seperti set HSN, set handles HSN string 0. Ini kita pakai untuk tag yang nama tag A, suku pertama. Setelah itu berikutnya kita atur atau set untuk B, nama tagnya B, nama handlesnya B. Dan terakhir itu nama handlesnya N. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama, kedua, ketiga, ini dan ini. Nah, setelah itu seperti ini.
Nah, di sini saya ada sedikit keliru, penulisan handlesnya salah. Ini bukan menggunakan U tapi A. Karena itu tadi saat running tidak memunculkan hasilnya. Nah, setelah sudah selesai, kita sudah menginputnya seperti ini pada coding, kita bisa run atau jalankan. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Kita masukkan suku pertamanya 3, suku keduanya misalkan bedanya 2, banyaknya suku 4. Maka kita hitung, ternyata UN-nya itu dapat 9 dan SN-nya itu 24. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal klik hapus. Di sini misalkan 7, 3, ini 100. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ternyata kotaknya seperti ini, tapi hasilnya akan muncul. Nah, sekian proses pengerjaan dari saya menggunakan GUI untuk mengerjakan soal tentang deret aritmatika. Mohon maaf jika dalam saat saya menjelaskan dan proses pengerjaannya ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.